sama sama andaikan sama begini. Andaikan Nabi Ismail jadi dikurban, maka kan pasti kita juga ini pasti dikurbankan. Tapi kalau mau dikurbankan kita lihat dulu siapa yang jenggotnya paling panjang. Ya ini cocok Saya tidak karena saya tidak berjenggot. Makanya saya masih tetap bertahan tidak dikurbankan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan kajian fikih bersama dengan teman-teman dai Kabupaten Bantaeng. Bersama dengan forum kajian santri Kabupaten Bantaeng. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita isi sedikit tentang manfaat atau hikmah berkurban. Nah, kalau kita berbicara tentang kurban, tentunya kita tidak terlepas dari sejarah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai hari ini beliau adalah salah satu nabi yang dijuluki sebagai pelopor ibadah kurban. Saudara pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit cerita tentang sejarah kurbannya beliau karena salah satu nabi yang juga lumayan kaya pada saat itu adalah Nabi Ibrahim. Karena beliau memiliki banyak sekali ternak. Ya. Dalam sejarah dicerita bahwa beliau itu memiliki binatang ternak 1000 ekor domba. Kemudian 300 ekor lembu, sapi besar. Kerbau mungkin bahasa kita di sini ya. Kemudian 100 onta, itu dicerita dalam sejarah. Nah, kalau kita mau nilai ini jumlahnya, katakanlah 1000 ekor domba, kalau kita jual dan kita lihat pasarannya sekarang itu dalam satu ekor itu kalau domba sekitar 1.500.000 sampai 2.500.000 ya. Tapi coba kita ambil nilai jual tengahnya 2 juta. 2 juta kalau dikali 1000 ekor berarti jumlahnya itu sekitar 2 miliar. 2 miliar harganya itu. 2 miliar. Kemudian 300 ekor sapi. Harga sapi sekarang itu kompak kerbau itu sampai 17 juta sampai 25 juta ya. Tapi kita ambil harga tengah-tengahnya juga 20 juta lah. Kita hargai 20 juta. Berarti kalau kali 300 itu harganya sampai 6 miliar ya. 6 miliar. Kemudian onta, 100 ekor onta. 100 ekor onta, harga onta sekarang itu 25 juta satu ekor. Kalau kita kali juga 25 juta kali 100 ekor 2,5 miliar 2,5 miliar. Jadi jumlahnya itu sekitar 10,5 miliar. Itu kekayaan yang sangat tinggi pada saat itu ya. Kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Nah, tapi ada satu kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang lebih daripada itu. Kekayaan apa itu? Kekayaan iman. Nah, inilah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang membawa beliau sehingga dia kurban dengan sebanyak itu. Nah, saudara pendengar yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi tuh? Apa Pi? Hah? Tunggu dulu. Pahalanya, manfaatnya berkurban itu, ya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah apa yang kami peroleh ketika kami berkurban? Rasulullah SAW menjawab, ya pahalanya itu satu bulu binatang itu satu kebaikan. Jadi ini cukup luar biasa ini manfaatnya. Satu bulu satu kebaikan. Satu ekor binatang berapa bulunya? Banyak. Berarti itu luar biasa sekali banyaknya manfaatnya. Ya mudah-mudahan insya Allah saudara-saudara kita yang mampu
mampu dari segi materi, mudah-mudahan insya Allah bisa berkurban, ya, berbagi ke saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kemudian saudara-saudara kita barangkali yang tidak mampu, ya, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan rezeki dan kita semua bisa berkurban di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana Ustaz Sabu? Jadi ada memang satu hadis ya yang menyampaikan tentang bulu, kuku sama itu, tapi bahagian para ulama kita mendhaifkan hadis itu. Ya, jadi tapi insya Allah hadisnya ini sahih bahwa Rasulullah ketika itu ditanya dan beliau menjawab satu bulunya itu satu kebaikan. Memang begitu. Yang paling bagus. Ya. Sama sama andekan sama begini, andekan Nabi Ismail jadi dikurban, maka kan pasti kita juga ini pasti dikurbankan. Tapi kalau mau dikurbankan kita lihat dulu siapa yang jenggotnya paling panjang. Ya ini cocok. Saya tidak karena saya tidak berjenggot. Makanya saya masih tetap bertahan tidak dikurbankan insyaallah. Iya baik, insyaallah itu sedikit insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan semoga seterusnya kita bisa melakukan diberikan kesehatan seperti doanya Pak Kiai tadi, diberikan umur yang panjang dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya dimaafkan. Wallahil musta'an wa la taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.